Oke, siap Ibu. Siap. Oke, ilustrasi. Kegiatan coaching terjadi antara Ibu Sunita dan Ibu Lucy. Kegiatan coaching dilaksanakan pada saat jam kosong di ruang perpustakaan. Kebetulan Bu Sunita dan Bu Lucy sedang tidak ada jam mengajar. Sebelumnya, Bu Sunita dan Bu Lucy sudah membuat janji. Suasana perpustakaan tampak tenang, lenggang. Suasana tersebut membuat pikiran kembali jernih. Diskusi berlangsung dengan nyaman. Assalamualaikum Bu Lucy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Sunita. Bu Sunita juga ya, semoga selalu dalam kondisi sehat ya Bu ya. Soalnya kayaknya saya lihat anak-anak banyak yang terserang flu dan batuk tuh Bu. Ya, jaga kesehatan Ibu. Alhamdulillah, sehat Ibu. Ibu sambil diminum nih tehnya, dicobain. Saya buat puding coklat tadi. Oh, baik Bu Sunita, repot-repotnya. Ibu buat sendiri kayak ini Bu. Iya, enak loh Bu, enak, enak. Bisa nih saya order. Kalau Ibu buat lagi ya, jangan lupa infoin saya. Jadi saya infokan ya. Iya. Oh iya, apa nih yang bisa saya bantu nih? Kenapa hari ini? Kenapa? Iya, jadi ini saya mau ngobrol, diskusi sama Ibu, mengeluarkan apa ya, mau curhat lah Bu ya, mau mengeluarkan unek-unek saya. Jadi hari ini tuh saya mau diskusi tentang sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi kan ceritanya ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, dan harapan saya serta keinginan saya itu setelah diskusi ini tuh saya bisa jadi lebih yakin dan memang benar-benar optimis untuk mewujudkan keinginan saya. Karena sebenarnya itu saya tuh agak ragu, lanjut nggak ya, dikerjakan nggak ya, seperti itu nah Bu. Gitu ya. Ya bagus sih Ibu ada semangat begitu ya untuk ini kan apa ya, itu pembelajarannya gitu ya. Bagus sekali sih Bu. Nah, menurut kalau Ibu kompetensi apa sih yang pengen Ibu tingkatkan? Bagus sih kalau saya lihat Ibu ingin meningkatkan kompetensinya gitu ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, jadi kalau di pembelajaran bahasa Indonesia itu kan Bu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai siswa. Yang pertama ada keterampilan berbicara, menulis, menyimak, membaca, bahkan kalau sekarang tuh ada juga yang memirsa. Nah, dalam hal ini tuh saya ingin meningkatkan keterampilan berbicara untuk siswa-siswa begitu. Karena biasanya itu ada beberapa siswa itu yang kesulitan ketika mereka itu diminta tampil apalagi berbicara di depan umum. Dan sebenarnya saya yakin mereka itu punya potensi dan sebenarnya tuh ada banyak hal juga yang ingin mereka sampaikan. Hanya kadang kendalanya itu mereka tiba-tiba gugup, tiba-tiba grogi, dan tiba-tiba saja tuh ngeblank tuh apa yang mau disampaikan. Padahal mungkin dari rumah tuh sudah punya konsep yang matang. Nah, jadi itu tadi Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa, terutama di dalam proses pembelajaran. Oh gitu ya. Ya, kompetensi yang Ibu pengen capai itu yang ditingkatkan itu yang berbicara gitu ya Bu ya. Iya Jadi Bu. siswanya itu kurang percaya diri seperti itu Bu ya. Kalau saya Ada lihat kan ya. beberapa tuh siswa yang kalau sudah di depan itu diam aja, cuma dan nya tuh juga cukup lama gitu. Oh, padahal sudah nyiapkan ya sebelum-sebelumnya ya. Iya. Sudah pengen ini ya. Ya sih banyak sekali siswa-siswa yang seperti itu. Bagus Bu. Nah, selama ini kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk apa ya, mencapai tujuannya Ibu? Kan Ibu pengen tujuannya meningkatkan keterampilan berbicara siswanya nih. Nah, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya itu apa? Iya, jadi apa yang sudah pernah saya lakukan, ada beberapa metode di antaranya yang sudah pernah saya coba, misalnya seperti metode diskusi begitu Bu ya, baik diskusi antara kelompok-kelompok kecil, kemudian atau diskusi panel, misalnya ada yang jadi moderator, penyaji, begitu, ada yang jadi penanya.
atau juga melalui metode presentasi. Setiap selesai mengerjakan tugas, mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Tetapi saya rasa metode-metode tersebut tuh terkadang masih kurang efektif gitu pada beberapa siswa. Masih aja terdapat siswa yang masih pasif gitu ya, susah gitu untuk mengemukakan apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu, padahal Ibu sudah banyak ya dari diskusi tadi itu ya, terus presentasi, padahal sudah banyak yang Ibu lakukan. Nah ya begitu sih kalau ini ya. Terus bagaimana nih rencana Ibu ke depannya agar siswa itu aktif berbicara? Adakah misalnya gambaran yang ingin Ibu lakukan gitu, strategi yang apa sih, yang strategi apa yang ingin Ibu lakukan gitu, ada nggak sih gambarannya Ibu? Sebenarnya kalau rancangan strateginya itu sudah ada sih Bu, saya sudah punya gambaran gitu. Nanti saya pengen coba model yang seperti ini, cuma supaya kesannya itu tidak langsung, saya maunya bertahap dulu dari hal yang sederhana dulu, tapi paling tidak mereka memahami dan mengikuti serta menikmati proses berbicaranya tersebut. Tetapi jujur nih Bu ya, saya masih ragu dan belum terlalu optimis. Apakah berhasil ya, atau justru malah nanti sebaliknya, malah anak-anak malah jadi pasif. Nah, di situ Bu keraguan saya. Wah, Ibu jangan ragu dong, harus selalu optimis. Oke, semangat dong Bu. Ya, Ibu harus yakin pada diri Ibu, harus tetap semangat ya, yakin kalau bisa. Baik, oke. Coba mari kita bahas nih strategi untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa itu. Iya, jadi ini rencananya mau saya terapkan pada materi selanjutnya kan. Sebelumnya itu ada materi teks prosedur ya Bu ya. Di situ juga saya menggali bagaimana dan memantik gitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa berbicara itu melalui metode wawancara. Mereka mewawancari narasumber. Nah, ini rencananya di materi selanjutnya itu adalah teks rekon. Saya akan menggunakan metode debat, Bu. Nah, debat. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PJBL, Project Based Learning. Langkah pertama yang mau saya lakukan, pertama kali pastinya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk memilih mosi debat sesuai dengan keinginan mereka. Dan biasanya tuh anak-anak suka mengangkat gitu ya isu terkini gitu terkait dengan lingkungan sekitar mereka, misalnya dampak media sosial gitu Bu, atau perannya generasi Z ya, Gen Z itu di era masa kini. Nah, yang begitu-begitu kan mereka kan sangat dekat gitu ya dengan dunianya. Kemudian saya mempersilahkan mereka untuk melakukan studi literasi terlebih dahulu, mencari referensi dan sumber yang berkaitan dengan mosi debat mereka, karena kemampuan berbicara ini dia itu harus berbarengan dengan kemampuan membaca. Jadi kayak ibarat ceret ya Bu ya, ibarat ceret. Bagaimana kita mau menuangkan air di dalam ceret kalau tidak ada isinya. Jadi menuangkan itu saya inikan sebagai sebagai berbicaranya, kemudian membacanya itu mengisi ceret tersebut dengan airnya begitu Bu. Jadi supaya sinkron, maksud saya begitu. Jadi ada studi literasi dulu. Nah, kemudian nanti mereka membuat teks rekon yang akan mereka sampaikan di dalam debatnya. Durasi debat itu masing-masing orang akan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Nah, anak-anak yang susah untuk berbicara dalam waktu 5 menit itu kan mereka nanti biasanya akan stuck ya Bu ya, atau mandek ya. Nah, di sini saya memberikan bantuan gitu untuk mereka yang kesulitan dalam menyampaikan argumen. Mereka boleh nanti ada catatan-catatannya Bu, kayak metode ekstemporannya gitu loh Bu. Jadi kalau mereka lupa boleh melihat catatan lalu dikembangkan
dikembangkan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nalarnya mereka, atau mereka boleh juga deh menulis apa gitu. Jadi ketika stuck, paling tidak mereka terbantu dengan catatan tersebut, minimal mencoba gitu loh Bu, berbicara di depan umum walaupun dengan kadang-kadang membaca, kadang-kadang bicara dengan ininya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Dan catatan itu mereka buat sebelum debatnya dimulai. Walaupun tidak mudah, tapi kayaknya tetap harus saya coba ya Bu ya untuk mengetahui hasilnya. Iya Bu. Wah, ya, menarik sekali. Tadi kan Ibu buat dengan cara debat ya. Iya. Terus dengan metode PJBL juga ya. Iya, Nah, Bu. terus ada catatan-catatan kecil untuk supaya mereka ketika nanti maju tidak stuck. Jadi ada yang bisa mereka lihat, sedikitlah melihat kalau misalnya lupa apa ya mau diomongin. Nah, wah menarik sekali. Jadi anak-anak itu yang tadinya kalau bingung, ada nih yang bisa dilihat dan kembali ingat lagi apa yang mau dia bicarakan gitu ya Bu ya. Iya Bu. Menarik sekali sih Bu. Menurut saya caranya Ibu bisa dicoba itu. Nah, semangat ya Bu. Saya yakin insya Allah bisa Ibu itu. Semangat. Kalau ini nih ya Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu nih, kalau Ibu dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari angka berapa kalau Ibu? Dari tingkat keberhasilannya Ibu di angka berapa nih? Dari 1 sampai 10 ya, maksudnya mengenai strategi tadi ya Bu ya? Iya, strateginya Ibu yang tadi. 1 sampai 10 berapa ya? Ibu di posisi berapa ini? 7 atau 8 ya? 8 aja Bu, 8. 8. Ya, jadi nanti mungkin selain itu kan mereka kayak ada bala bantuan begitu ya Bu ya, nanti juga saya mungkin perlu kayak ngasih penguatan positif gitu kepada siswa yang dia udah bersusah payah, berusaha berbicara walaupun tidak lancar gitu ya, tetap diapresiasi dan dikasih penguatan positif, mungkin kayak gitu kali Bu ya. Iya benar Bu. Nah, bagus sekali sih kalau menurut saya. Terus bagaimana sih ini, siapa saja yang Ibu libatkan dalam pelaksanaan ini, strateginya Ibu nih? Kira-kira siapa aja yang Ibu libatkan nih? Iya, nanti saya akan melibatkan yang pertama pastinya rekan sejawat gitu ya Bu ya, karena saya mengajar bahasa Indonesia ini maksudnya tidak saya sendiri gitu, ada juga teman yang mengajar, jadi bisa saling tukar pikiran mengenai langkah-langkahnya itu seperti apa. Barangkali dari teman juga ada masukan-masukan yang berharga. Kemudian saya akan melibatkan juga paguyuban kelas atau komite ya, orang tua untuk membantu mengawasi anak-anaknya dalam mencari sumber atau referensi untuk materi teks rekon yang dijadikan bahan debat di rumah untuk persiapan mereka. Dan sesuai dengan ini program semester atau program tahunan, materi ini akan diajarkan di minggu keempat bulan November, dan semoga ini berhasil. Amin. Wah matang sekali. Saya berarti ada gambaran sudah Ibu mau melakukan apa ini, terus kapan gitu ya Bu ya. Sampai kemudian sampai melibatkan si paguyuban juga ya tadi ya Bu ya. Iya Bu. Melibatkan ya. Iya betul. Ini Bu, semangat ya Bu Lucy. Semoga berhasil strategi yang diterapkan. Oke, semoga berhasil lah. Saya mendoakan, semangat pokoknya buat Bu Lucy. Amin. Selamat mengimplementasikan ke siswa-siswanya ya. Ya semoga berhasil apa yang diterapkan. Itu sih harapan saya. Ya amin, amin. Siap Ibu, semangat. Harus semangat ya Bu ya. Iya, harus tetap semangat. Oke, saya rasa sudah cukup deh hari ini Bu. Gimana nih kabar baiknya? Saya tunggu aja nih kabar baiknya, gimana keberhasilannya dari strategi yang Ibu terapkan ini nanti. Saya tunggu deh. Iya baik Bu Sunita, terima kasih loh ya, saya jadinya kayak merasakan ada energi lagi gitu, saya jadi merasa senang dan bersemangat lagi setelah dapat penguatan dari Ibu yang awalnya saya tuh maju mundur, ini berhasil nggak ya, aduh saya ragu gitu. Nanti kalau misalnya sudah berhasil dari
evaluasi kegiatannya saya infoin Ibu ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Gimana nih perasaannya sudah nih habis ngobrol-ngobrol dengan saya? Lega sudah? Lega Bu, senang. Itu tadi yang saya katakan, yang Iya. awalnya saya ragu ya kan, ini dijalankan atau tidak ya, terus saya milih yang metode yang lain begitu. Jadi saya kayaknya perlu ini, maksudnya perlu orang gitu ya untuk saya menumpahkan apa yang ingin saya sampaikan begitu. Untuk akhirnya saya dapat penguatan yang luar biasa gitu di hari ini. Ngobrol-ngobrol santai, tapi saya merasa jadi senang dan kembali lagi energi positif saya, dan memang saya harus menerapkan hal tersebut begitu. Demi siapa ya? Tentunya demi anak-anak tercinta, demi murid-murid, untuk pendidikan yang jauh lebih berkualitas lagi. Alhamdulillah. Kalau Iya Ibu. semangat ya Bu, tetap Ya. semangat dalam melaksanakan strateginya. Oke. Ya. Kayaknya hari ini sampai sini aja kita ngobrol dulu ya. Saya mau ke Iya Bu. kelas soalnya Bu. Iya Bu. Ya, semangat buat kita semua. Saya juga ada jam Bu hari ini. Habis ini ada jam. Oke. Ayo Bu ya, saya duluan. Iya, sama-sama Ibu. Makasih. Waalaikumsalam.